Generasi keempat Poco F series dikabarkan bakal nongol di Indonesia secepatnya. Poco F4 bakal diperkenalkan oleh Poco Indonesia secara resmi. Sebagai suksesor Poco F3, Poco F4 tetap mengusung jargon yang sama yakni flagship killer. Kenapa begitu? Soalnya hingga video ini dipublis kalian tidak akan menemukan smartphone 4-5 jutaan dengan chipset premium Snapdragon terbaru. Snapdragon terbaru hanyalah satu alasan mengapa Poco F4 ini sangat menarik. Ada banyak hal-hal menarik lain tentang si ponsel yang akan segera kami suguhkan pada kalian dalam video ini. Maka dari itu simak video alasan kami akan membeli smartphone ini beserta keunggulan dari spek smartphone ini. Alasan pertama saya akan membeli HP ini adalah desainnya keren. Kalian memang tidak akan kembali menemukan layar penuh dan kamera depan pop-up di ponsel ini. Akan tetapi Poco F4 punya desain yang tidak kalah cantik. Mari kita gali seberapa cantik Poco F4 dilihat dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi depan. Di situ kalian bakal menyadari bahwa seluruh bezel yang mengitari layar pansel ponsel ini cukup tipis. Adanya lingkaran kecil di tengah atas sebagai tempat kamera depan mungkin akan mengganggu buat sebagian orang. Namun Poco telah mencoba meminimalkan gangguan itu dengan memperkecil ukuran diameter kamera depan menjadi 2,76 mm saja. Poco mengklaim ini adalah salah satu kamera depan dengan diameter terkecil di dunia. Bagian depan ponsel berbobot 195 gram ini juga kuat lantaran diproteksi kaca Corning Gorilla Glass 5. Beralih ke bagian samping, rangka melengkung yang menyatukan bagian depan dan belakang ponsel memang masih bermaterialkan plastik. Meski begitu ukurannya sangat tipis, hal ini berkontribusi pada ketebalan bodi Poco F4 yang cuma 7,7 mm. Kemudian di sisi bawah ada grill speaker, port USB-C, slot 2 nano SIM, dan lubang mikrofon. Di sisi atas kalian bakal menemukan ear blaster dan earpiece yang menyatu dengan speaker kedua. Poco juga tidak tinggalan menjamin ponsel ini tahan debu dan percikan air, soalnya Poco F4 punya sertifikasi IP53. Angka 5 berarti ponsel ini tetap bisa kemasukan sedikit debu tetapi tidak memengaruhi kinerja. Sedangkan angka 3 bermakna bahwa ponsel yang punya NFC ini tahan percikan air pada satu sisi. Alasan kedua saya akan membeli HP ini adalah tampilan layar jernih. Kalian tentu menyadari bahwa seluruh interaksi manusia dengan smartphone dilakukan lewat sektor tampilan layar. Pasalnya layarlah yang akan membaca berbagai macam perintah dari jemari tangan kita. Layar pula yang akan menerjemahkan perintah tersebut menjadi sebuah visualisasi tertentu. Dua tugas itu membaca perintah dan menciptakan visualisasi sepertinya bisa dilakukan dengan baik oleh layar Poco F4. Sebab di atas kertas spesifikasi dan teknologi yang diusung terbilang mumpuni. Pembahasan kita awali dulu dari kenapa layar Full HD Plus 6,67 inci di ponsel ini bisa membaca perintah dengan baik. Salah satu alasan kuat yang mendasarinya adalah karena touch sampling rate-nya telah mencapai 360 Hz. Melampaui standar ponsel gaming yang hanya 240 Hz. Angka 360 Hz ini artinya ada 360 titik sentuhan yang bisa diproses dalam 1 detik. Ponsel pun hanya butuh waktu sekitar 2,7 milidetik untuk menerjemahkan 1 titik sentuhan. Imbasnya layar jadi responsif dan gerakan yang dihasilkan akurat. Lanjut ke soal beberapa alasan mengapa layar Poco F4 mampu menciptakan visualisasi yang baik. Pertama, layarnya memakai panel AMOLED dari Samsung yang dibikin dari material baru E4. Konon E4 bisa memancarkan warna dengan akurasi yang lebih baik, serta hemat daya. Poco mengklaim warna yang bisa ditampilkan oleh layar Poco F4 bisa 100% tembus ruang warna DCI-P3. Untuk diketahui, DCI-P3 adalah standar kedalaman warna yang dipakai Netflix, YouTube, dan bioskop modern. Selain itu, layar Poco F4 juga disebut punya rasio kontras 5.000.000:1, sehingga untuk bisa mengungkapkan satu warna misalnya hitam. Layar ponsel ini punya 5 juta jenis hitam. Tak cukup di situ, teknologi HDR10 Plus juga hadir guna meningkatkan kecerahan dan kontras saat menyetel video bertaraf HDR. Masalah warna cukup kita lanjutkan ke soal kecerahan. Berdasarkan tes yang dilakukan, layar Poco F4 bisa memancarkan kecerahan maksimal 1300 nits. Hal yang paling penting adalah layar Poco F4 sudah mendukung laju penyegaran tinggi 120 Hz. Dukungan laju penyegaran tinggi ini membuat animasi yang muncul bisa berjalan sangat mulus. Selain itu, kalian jadi bisa memainkan game yang punya setelan grafik 120 fps. Kalian pun dapat mengunci laju penyegaran di 60 Hz dengan mengakses menu pengaturan. Selain refresh rate 120 Hz,
Terakhir, kalian bisa menonton film Netflix beresolusi tinggi karena layar Poco F4 sudah mendukung Wide Finder L1. Alasan ketiga saya akan membeli HP ini adalah performa mantap. Qualcomm sepertinya sadar bahwa tidak semua produsen bisa menciptakan desain sistem pendinginan yang hebat untuk Snapdragon 888. Pasalnya potensi maksimal Snapdragon 888 tidak akan tercapai jika sebuah ponsel tak punya rancang bangun sistem pendinginan yang hebat. Alhasil alternatif lain dari Snapdragon 888 pun muncul, yakni Snapdragon 870. Chipset 8 inti tersebut diklaim lebih jinak karena core kencangnya memakai arsitektur Cortex A77. Jinak dalam hal ini adalah tidak mudah panas seperti core kencang milik Snapdragon 888 yang berbasis Cortex X1. Snapdragon 870 sejatinya adalah SoC flagship tahun 2020. Snapdragon 865 Plus yang sedikit ditingkatkan kecepatannya. Peningkatan kecepatan chipset dengan fabrikasi 7 nanometer ini terjadi pada core kencangnya, dari yang semula 3,1 GHz menjadi 3,2 GHz. Karena itu secara teori Snapdragon 870 sedikit lebih kencang ketimbang 865 Plus. Lantas bagaimana jika Snapdragon 870 dipasang di dalam motherboard Poco F4? Pengujian dengan aplikasi Antutu 9 yang dilakukan mungkin bisa memberi sedikit gambaran. Skor Antutu 9 yang diraih adalah 715.000. Poco F4 pun mengungguli seluruh smartphone kelas menengah atas seperti Redmi Note 11 Pro 5G dan juga Realme 9 Pro Plus. Kami pun berkesimpulan bahwa GPU Adreno 650 yang ada di dalam chipset Snapdragon 870 memang powerful. Namun Adreno 650 tidak bekerja sendirian. Dia juga dibantu dengan kegagasan RAM LPDDR5 dan memori internal UFS 3.1 dalam menjamin pengalaman gaming terbaik. Di sisi lain, Snapdragon 870 memang tidak gampang panas seperti Snapdragon 888. Namun Poco juga menyertakan Liquid Cool Technology 3.0 demi menjaga kestabilan performa dan menjamin kenyamanan pengguna ketika main game. Teknologi ini bekerja dengan mekanisme mengalirkan panas dari chipset menuju vapor chamber. Panas kemudian diubah menjadi fluida dan dialirkan ke lembaran grafit yang ada di balik layar dan belakang cover. Lembaran grafit lantas meratakan panas ke seluruh sisi. Di samping itu ada pula aplikasi Game Booster yang sama-sama berfungsi untuk menjamin kenyamanan pengguna. Salah satu tugas aplikasi ini adalah memblokir notifikasi apapun termasuk telepon yang masuk ketika penggunanya sedang bermain game. Alasan keempat saya akan membeli HP ini adalah kemampuan kamera sudah dibekali OIS. Poco mempersenjatai 3 kamera yang bertengger di bagian belakang Poco F4. 3 kamera itu adalah kamera utama 48 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera telemakro 2 megapiksel. Ketiganya ditemani 2 lampu LED flash dual tone. Sensor tersebut berpadu dengan bukaan f1.8, PDAF dan penstabil gambar berbasis optik OIS dan penstabil gambar berbasis elektronik IS. Adapun kamera utama HP ini mampu menghasilkan video dengan resolusi maksimal 4K pada 30 fps. Sementara itu kamera depan HP ini beresolusi 20 megapiksel. Kamera ini dilengkapi gyro IS dan mampu merekam video hingga resolusi 1080 piksel pada 30 dan 120 fps. Terkait hasil jepretannya kami rasa cukup, namun kalian bisa nilai sendiri seperti di gambar ini. Alasan kelima saya akan membeli HP ini adalah baterai upgrade dan fast charging cepat. Poco F4 memasrahkan urusan daya pada baterai lithium polimer berkapasitas 4500 mAh. Jika dilihat dari ukurannya, baterai ini memang tidak luar biasa. Cukup untuk zaman sekarang. Akan tetapi daya tahannya diacungi jempol karena endurance ratingnya bisa tembus 114 jam. Poco F4 mengalahkan saudara kandungnya Poco X3 Pro yang cuma tembus 112 jam, yang punya ukuran baterai lebih besar 5160 mAh. Bukan cuma awet, baterai Poco F4 juga lumayan cepat saat diisi berbekal adaptor bawaan 67 Watt. Baterai ponsel ini bisa terisi 100% selama 38 menit charging. Alasan keenam saya akan membeli HP ini adalah konektivitas lengkap dan harga bersahabat. Kalau layar dan chipset sudah oke, hal apa lagi yang kalian tuntut agar pengalaman ketika main game bisa tercapai? Tentu suara speaker yang oke di Poco F4.
Soalnya dia dibekali speaker ganda stereo, kelantangan speaker yang mendukung pemutaran audio resolusi tinggi ini bukan sekadar gimmick. Pasalnya kelantangan suaranya masuk kategori sangat bagus. Apabila suara keluaran speaker masih dirasa kurang mantap, kalian bisa memanfaatkan koneksi Bluetooth 5.2 untuk menyambungkan headset nirkabel dengan ponsel ini. Serta ada juga kelengkapan fitur lain seperti koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint di samping layar, USB Type-C, dan USB on the go. Jika melihat banderol harganya, ponsel ini sudah dirilis di China dan membawa banderol mulai 4 jutaan untuk varian terendahnya. Dan yang tertingginya di harga 5,4 jutaan rupiah saja. Jika dirilis ke Indonesia duluan, Poco F4 benar-benar tak punya pesaing. Soalnya sampai video ini dipublish, tak ada satupun ponsel 4 jutaan yang memakai Snapdragon 870. Sehingga bisa dibilang ponsel ini tergolong terjangkau. Poco F4 meneruskan tradisi para pendahulunya sebagai smartphone flagship killer. Label flagship killer bukan sekadar isapan jempol. Alasannya ponsel ini menawarkan chipset kelas atas Snapdragon 870 dan dukungan jaringan 5G. Dua hal itu membuat Poco F4 punya performa tangguh dan future-proof. Ketangguhan performa di ponsel ini tidak disia-siakan lantaran didukung pula dengan layar ciamik, speaker stereo keren, dan baterai yang awet. Itulah mengapa ponsel ini akan pas dijadikan sebagai teman jika kalian doyan main game berat. Berbicara soal perilisan HP ini, akan sedikit terlambat datang ke Indonesia. Menurut kabar terbaru yang saya dapat, smartphone ini rilis ke Indonesia bulan Juni. Karena alasannya telat adalah pihak Poco Indonesia sepertinya sedang sibuk mengurus TKDN Indonesia. Karena yang saya pantau tidak hanya satu aja smartphone Poco yang dirilis ke Indonesia, tapi ada 3 smartphone merek Poco yang udah TKDN Indonesia. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kami, mengapa kalian harus menunggu smartphone ini dirilis dan alasan saya membeli HP ini di Indonesia. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini, kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.